Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat hanya untuk Tuhan kita. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji berpihak ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji berpihak ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji berpihak ada pada. Tiada janji berpihak ada pada. Tiada janji berpihak ada padamu. Beri kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan di hati kami. Kami mau mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Yang layak disembah, yang layak terima pujian, hormat dan kuasa. Haleluya. Haleluya. Yesus.
Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kaulah Bapa kami yang baik, Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kaulah pemilik hidup kami Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu atas setiap kami. Kami percaya bahwa kami ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Sebab Kau adalah Bapa kami yang baik. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Haleluya. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Tuhan Kau pemilik hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan puji ini dengan hati yang percaya. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Aku tahu Tuhan Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku,
seiring dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Aku tahu Tuhan memilih hidupku. Aku tahu Tuhan memilih hidupku. Aku tahu Tuhan memilih hidupku. Kami percaya Tuhan kalau memilih hidupmu yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan diberkati sama-sama katakan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Oh ya, come on. 1, 2, 3, go. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja Raja yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, kasku dan keselamatanku, Dia penolongku dari hidupku. Kau yang percaya, Guru semesta sujud menyembah. Semuanya atutlah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi untuk kasih anugerahmu. Karena teguh dan mulia, majulah perbuatanmu, kau menjelalah hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkatakan Tuhan Rajaku. Kita sama-sama suara kita yang come on, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja Raja yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, kasku dan keselamatanku, Dia penolongku dari hidupku. Kau yang percaya, Guru semesta sujud menyembah. Aturlah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi untuk kasih anugerahmu. Jaga teguh dan mulia, majulah perbuatanmu, kau menjelalah hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkatakan Tuhan Rajaku. Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang bertata dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Kita semua mengatakan, kau yang percaya, Guru semesta sujud menyembah. Ayo come on, atutlah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi untuk
kasih anugerahmu kekal dan mulia. Majulah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan rajaku. Haleluya. Dialah Tuhan, dialah Raja kita. Amin. Penyelamat dan menjadi pengharapan kita semua di bagian ini. Haleluya. Benteng hidupku, mari come on. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau ikut kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Oke, sama-sama katakan, come on. Berjalan bersama, katakan dengan hati yang percaya, yeah. Tak akan ku gentar, tanganku menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau ikut kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, come on, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, come on, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Haleluya, Yesus jaminan hidup kita, amin. Haleluya, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bisa kembali kita dapat duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk kita beri kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus,
haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada layak ku andalkan selain kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau pandu pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada layak ku andalkan selain kau, Yesus. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada layak ku andalkan selain kau, Yesus. Mari kita sama-sama bagi diri. Kita akan puji dengan hati yang percaya. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada layak ku andalkan selain kau, Yesus. Tiada layak ku andalkan selain kau, Yesus. Tiada layak ku andalkan selain kau, Yesus. Inilah sembah pujian setiap kami Tuhan, yang selalu kami berikan kepada Bapa, karena Engkau telah hadir bersama kami. Engkau telah melawat menjamah setiap kami, biar setiap kami selalu menikmati akan karya kuasa perbuatan yang dahsyat ajaib, selalu nyata tercurah buat kehidupan kami yang percaya dan selalu mengandalkan akan Engkau Tuhan. Dan kami bersama Bapa, setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan, biar semuanya dapat berkenan di hati Bapa. Karena Allah sungguh mengasihi, Allah sungguh menyelamatkan, memberkati kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami serahkan Bapa kehidupan kami, yang dari kita kami akan tinggal dalam firman-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar dapat membangkitkan, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Karena firman-Mu iya dan amin. Dan kami serahkan buat segala kuasa apapun yang mau mengganggu, menghalangi kehidupan kami ada dalam firman Tuhan. Kami serahkan dalam Tuhan
Kehadiranmu, kuasamu selalu memproteksi, melindungi, menjagai setiap hati kami tetap berpusat, tetap fokus pada Engkau Tuhan. Dan kami serahkan buat pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan sepenuhnya hanya dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kita katakan amin. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Lanjut kembali. Puji nama Tuhan, salam. Selamat siang, kita bersyukur bahwa hari ini kita ada ini semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita berada bersama-sama ini semuanya karena Allah itu nyata mengasihi berkati buat Bapak Ibu semua. Dan kita percaya apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan bilang di depan kita bersama tambah depan kita tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan lebih lagi. Kenapa? Yesus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Dan Tuhan, kami mengaturkan terima kasih buat mohon izin Ibu Yeni yang luar biasa telah mengizinkan kami untuk ada di tempat ini. Dan kita percaya ini semuanya karena kemurahan kasih Tuhan yang akan berkati buat Bapak Ibu semua. Dan orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nama saya Sat Sugeng Rianto. Sat itu artinya 6, Sugeng itu selamat, Rianto itu lahir pas hari raya, yaitu tahun baru 1 Januari. Mudah-mudahan saya dianugerahkan 1 istri ya ini. Bangkit berdiri. Ini istri. Ya. Itu beliaunya namanya Ari Kristina Wati. Dan kemudian saya dianugerahkan 2 anak. Tapi tambahkan lagi 1 anak lagi karena 1 anak ini anak dari kakak saya, dari ini kakak saya perempuan meninggal, bapaknya meninggal. Itu yatim piatu, akhirnya saya adopsi, kami ambil dan di anak. Jadi sekarang anak kami 3 lagi berdiri. Tuhan dari kecil itu cucu ponakan itu selalu ikut kemana-mana, kita melayani selalu ikut itu. Kemarin kami pelayanan ada terakhir di Gunung Kawi, terus langsung ke Blitar langsung ke Gresik ke sini, ntar lagi balik Gresik, balik Mojokerto. Tapi jelas Tuhan itu menyertai, amin. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah selalu bersama kita. Makanya Pak Bu Saudara yang selalu cinta Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan kita mau semakin terus cinta Tuhan, mengenai Tuhan. Kenapa? Tuhan sungguh nyata memberkati buat Bapak Ibu semua. Dan kita percaya apa yang Pak Bu Saudara lakukan itu tidak pernah sia-sia. Dan kita percaya bahwa hari ini Bapak Ibu semuanya lapar dan haus akan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memenuhkan segala kebutuhan, keperluan Bapak Ibu semua. Kenapa? Dia itu Allah yang peduli, dia yang mengerti. Masa senang dalam pujian? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul. Bapalah. Tepuk tangan buat Roman. Itu Allah kita, bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita ada dalam Tuhan. Saya percaya pergumulan, persoalan Bapak Ibu semuanya itu Tuhan sediakan. Dan Dia tidak pernah tinggal diam, dan Dia selalu melakukan karya sempurna buat Bapak Ibu Saudara setia pada Tuhan. Dan kita mau semakin terus cinta Tuhan. Mari kita buka sama-sama dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 9. Kitab 1 Korintus 2 ayat 9. Mari kita berdiri. Kita baca sama-sama. Karena iman katanya, firman Tuhan kata dengan jelas, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayo kita selalu sering menggembangkan, ayo kita sering menyuarakan. Kenapa? Itu kekuatan kita. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tak pernah timbul dalam hati
manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Silakan duduk kembali. Terpujilah bahwa Bapak Ibu orang yang mendengar dan melakukan, kita semuanya diberkati lebih lagi. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Dan Dia itu selalu membawa kehidupan kita, selalu ada dalam rencananya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dalam situasi apapun, keadaan apapun, apalagi zaman sekarang ini, orang bilang loh Pak, sekarang semakin berat. Kenapa? Gara-gara nah itu semuanya. Tapi ingat, itu Tuhan sudah dengar. Itu Tuhan sudah memperhatikan. Yang jelas bahwa Bapak Ibu semuanya itu menikmati bahwa apa yang dikerjakan itu sungguh luar biasa. Memang betul Pak Bu. Memang apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita pikirkan, itu Tuhan kerjakan buat kita percaya Tuhan. Mana kita baru percaya, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Ayo kita semakin setia, semakin cinta Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena firman Tuhan tegaskan dengan jelas bahwa diberkatilah setiap orang yang mengandalkan. Itu kata kuncinya. Kalau kita mau menikmati kasih Tuhan, pembelian Tuhan, berkat Tuhan, ayo kita selalu andalkan Tuhan. Kita selalu percaya Tuhan. Kenapa? Allah selalu ada bersama Bapak itu semuanya. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Mungkin hari ini kita mungkin sedang memikirkan hidup kita. Pak, harga semuanya naik. Semuanya pada naik. Tapi Pak Bu harus memiliki iman terus naik. Jangan pernah turun Pak Bu. Kalau kita memiliki iman jangan tak goyang kuat. Saya percaya pergumulan persoalan apapun yang Bapak Ibu hadapi itu pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kenapa? Dia dengan tegas, dengan nyata bahwa Tuhan selalu memberikan solusi, Tuhan selalu memberikan jalan ke. Kata kuncinya kita harus mengasihi Yesus. Katakan sebelah kanan kiri, ayo kita semakin cinta mengasihi Yesus. Ada pujian dengan jelas, ku mau cinta Yesus. Itu harus kita nyatakan dalam iman kita. Mungkin hari ini kita mungkin sedang mendapat bulan, kayaknya lupa, saya sekarang cari sesuap nasi aja berat, sulit sukar. Kalau kita mungkin melakukan pekerjaan apapun sulit sukar, mungkin kita melakukan apapun, ingat kita berat, ingat Tuhan itu bersama kita. Dan jelas Dia selalu berikan jalan ke. Itu Allah yang hidup, bukan Allah yang dunia itu menyembah pada Allah yang mati. Tapi kita bersyukur Bapak itu semuanya, kita menyembah Allah yang hidup. Makanya dia tidak pernah mengecewakan hidup Bapak Ibu semua. Ini katakan kepada ulang. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tema hari ini dengan jelas, dengan tegas, kuasa Tuhan itu dahsyat. Kita katakan 2, 3. Ini kami pelayanan ada di Gunung Kawi, Bang. Mungkin Pak Bu ada yang pernah Gunung Kawi? Oh ya, puji Tuhan, Gunung Kawi. Nanti kalau Gunung Kawi telepon aja. Nanti saya ada jalan Pak, dekat. Itu dengan gereja kami dekat. Jadi kurang lebih 3 kilo, 4 kilo, jadi cepat. Kalau Pak Bu kalau ke sana, wah hubungi kami. Jadi itu tujuannya Pak. Kalau kita sama-sama itu enak. Kalau kita sana, kalau kita ada yang kenal, itu masuk enak, langsung masuk. Jadi Pak Bu gak target sana sini enggak. Kalau kita sama-sama itu cepat Pak. Dan itu kan saya rasakan juga, saya nikmati bahwa kebaikan itu luar biasa Pak Bu. Memang betul apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah dalam hati, tidak pernah kita kerjakan buat kehidupan kita. Saya dulu gak pernah berpikir untuk main di memang rumah kami ada di Malang, persis itu menghadap Gunung Kawi. Gunung Kawi, Arjuno, Panderman. Nah itu kalau Pak Bu, kalau pas ke rumah kami itu wah kelihatan jelas itu. Jadi rumah kami di lereng gunung ini semuanya.
bahwa Tuhan itu betul Pak Bu, mungkin seperti apa yang didoakan oleh istri saya, ini doanya sering berdoa, Tuhan berkati Gunung Kawi. Puji Tuhan kami sekarang ada di Gunung Kawi. Itu semuanya karena mungkin Pak Bu berpikir, loh, para orang sana bilang, loh Pak kemana? Ke Gunung Kawi. Padahal kami ke Ingat Pak Bu, Gunung Kawi diberkati itu semuanya karena Tuhan. Makanya kalau kita ada sana, kita bersyukur sekarang kami sana sekarang sedang membangun gereja dan terus sekarang terus berjalan dan kita mau memang di pinggir jalan itu Pak Bu. Kalau Pak Bu kesana itu enak, telepon aja langsung. Dan itu nanti kami antar langsung ke gereja aja, ke pesarean kalau ya. Tapi ingat Pak Bu, ini semuanya karena Tuhan. Makanya kalau diizinkan Tuhan dimanapun kita ada, dan sekarang kita bisa bertemu tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa Pak. Dan di Tuhan kami bertemu dengan Ibu Yeni, mohon izin maaf, pastor sini. Oh Pak Rudi, mohon izin Pak Rudi. Terima kasih buat kesempatannya. Ya mohon izin maaf kami tahu dari Bu Yeni. Terima kasih Pak Rudi ya. Dan jelas kita bersyukur bahwa kita bisa tempat ini semuanya karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa Pak. Memang betul Pak Bu, mungkin orang bilang wah Gunung Kawi itu ribet sulit tukar. Tapi Injil bisa sampai sana. Gereja bisa bertemu di sana dan umat Tuhan bisa bertemu di sana. Ini semuanya karena makanya Pak Bu, ketika kita diizinkan ada tempat ini, jangan pernah Pak Bu punya kecil hati. Ketika ditempatkan Bapak Ibu ada di Surabaya ini, di tempat ini di mana Pak Bu sudah tinggal, itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana bahwa Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Tetangga kanan kiri semuanya diberi. Kenapa? Hidup Bapak itu semuanya itu selalu menghadirkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari dikatakan di sini dengan jelas dikatakan bahwa memang betul apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, memang betul Pak Bu, memang mata kita terbatas. Orang bilang kalau kita bisa melihat mungkin cuma pandangan kita apa yang dapat kita lihat. Di sebelah ini kita nggak tahu Pak. Tapi yang jelas Tuhan itu mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi kita tahu harus percaya bahwa ketika Tuhan ada bersama kita, persoalan apapun, tantangan apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Kenapa? Tuhan itu bersama kita dan Dia adalah Allah Immanuel dan Dia selalu bersama kita, manunggal bersama kita. Sehingga kehidupan kita dimanapun Pak Bu sudah ada, Tuhan itu bersama kita. Dan Tuhan jauhkan kita dari namanya malapetaka dan namanya sakit penyakit dan segala kuasa apapun. Ingat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Memang betul dalam kitab Mazmur dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Bahwa Tuhan itu enggak pernah berubah dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Makanya Pak Bu, saudara yang Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan selalu bersama Bapak Ibu. Mungkin sedang belajar. Ingat, hari ini, zaman sekarang ini zaman semakin canggih Pak Bu. Dan orang bilang sekarang generasi alfa, dulu generasi milenial, generasi Z, generasi alfa. Ini berbalik Pak Bu. Orang zaman sekarang itu beda Pak Bu. Kita ngomong dengan generasi milenial itu beda Pak Bu. Tapi ingat, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Baik setiap generasi saya percaya, generasi semua diberkati, generasi semua diselamatkan. Jangan pernah tinggalkan anak-anak keluarga yang kita cintai. Dia itu butuh kasih Tuhan, dia butuh pertolongan Tuhan, dia butuh kuasa Tuhan sehingga keluarga kita, pekerjaan kita, hidup kita, anak cucu kita semuanya dilindungi, jaga Tuhan. Kenapa? Bapak itu semuanya selalu berdoa buat kita. Dengan kita katakan bahwa doa orang benar bisa kuat. Mari kita tetap berdoa buat keluarga yang kita cintai. Orang-orang yang bersama dia yang kita cintai semua dijagai Tuhan sehingga apapun yang mereka kerjakan
selalu dalam pertolongan Tuhan. Amin. Dan itu dikatakan dalam Tuhan kita. Memang mata itu terbatas, Pak Bu. Kalau bicara iman, iman terus berjalan terus, jangan pernah menyerah. Dan kita mau kehidupan kita memang betul. Memang orang benar hidup karena iman, bukan karena melihat. Dan kita percaya mungkin kalau kita hidup itu karena melihat, Pak Bu, kita pasti kecewa, Pak Bu. Kita hidup pasti merasakan, waduh, kok kurang enak, kurang baik. Kenapa? Kita hanya melihat kok, tapi kita tahu bahwa apa yang di luar jangkauan mata kita itu tandanya kehidupan kita yang percaya pada Tuhan. Orang bilang sulit, sukar, lupa. Sekarang cari pekerjaan kita usaha seperti itu sulit, sukar. Tapi ingat, mata Tuhan ada di situ. Dan Tuhan berperkara dan Tuhan lakukan secara dahsyat. Ya, kita perkumpulan persoalan Bapak Ibu semuanya. Halo, Tuhan menyertai. Sehingga kehidupan kita apapun yang Pak Bu Saudara lakukan, halo, semuanya menjadikan kita orang-orang yang beruntung, bukan buntung. Kenapa? Tuhan di pihak kita. Dan mata Tuhan itu selalu bersama kita. Dan apapun yang Pak Saudara kumpulkan, ingat, Allah kita itu Allah yang hidup, Allah kita Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Ya, setiap perkumpulan, persoalan Bapak itu semuanya Tuhan dengar. Amin. Mungkin dalam bagi kita saat ini, mungkin anak kita ada di luar negeri sana, kita nggak bisa melihat mereka. Mungkin saudara kita ada di Amerika atau di China atau dimanapun mereka ada, kita nggak bisa melihat mereka. Tapi ingat, kita punya Allah yang hidup. Dan kalau kita selalu datang kepada Tuhan, kita selalu berdoa Tuhan, keluarga kita, saudara kita yang di luar negeri, dimanapun mereka ada, Tuhan akan sertai dan berkati. Kenapa? Yesus mendengar setiap doa Bapak Ibu saudara semua. Tepuk tangan buat Yesus. Biasa mereka mendapat pertolongan sama hidup kita. Mereka kehidupan kita semakin hari semakin kita bertumbuh. Kenapa? Memang betul mata Tuhan kita itu selalu memperhatikan kita. Memang betul firman mengatakan kita adalah umat mata biji Tuhan. Kalau Pak Ibu coba mata diberikan manusia kedip, ya seperti itu, bahwa Allah itu selalu gercep, gerak, bukan lon alon pokoknya. Ingat Pak Bu, zaman sekarang itu bukan zaman seperti dulu. Sekarang itu kerja cepat, kencang. Jangan lambat-lambat, makanya kayak semut. Memang terkatakan kita harus belajar semut. Semut itu kecil Pak Bu, tapi dia cerdik, pintar. Makanya kita belajar bagaimana dia ketika waktu menghadapi hujan, badai apapun, dia sudah siapkan waktu kemarau. Sama hidup kita, kalau kita hidup kita saat ini, jangan kita hanya puas untuk hari ini. Kita harus siapkan untuk ke depan, dan jelas bersama Tuhan pasti kita akan menjadi pemenang dan Tuhan akan menolong hidup kita. Amin. Dan saya percaya apapun yang Pak Bira kerjakan, Tuhan pasti bersama kehidupan kita semua. Amin. Berikutnya dikatakan dalam kehidupan kita tak pernah didengar oleh telinga. Memang betul Pak Bu. Ketika dulu kita sebelum percaya Tuhan, kita kayaknya kita waktu nggak bisa mengalami kebaikan Tuhan seperti apa saat ini. Betul? Kalau kita sudah percaya Tuhan, mujizat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan Dia selalu menolong, Dia selalu membela kita. Saya beri kesaksian Pak Bu. Tahun ini lama ini, tahun 84. Dan dulu memang cita-cita saya dulu adalah ini jadi abdi, Pak. Abdi ya. Dari cita saya dulu seperti itu. Pendeta itu nggak ada. Bayangkan Pak. Dulu pendeta nggak punya cita seperti itu. Tapi ketika tahun 86 Pak Bu, 84, 85, kami dulu persiapan untuk persiapan ke militer. Nyatanya harus menghadapi namanya kecelakaan. Kecelakaan saat itu kami orang bilang memang 1 tahun itu hilang, 85 itu 86 itu hilang Pak. Kalau bicara saya itu hilang Pak.
Kenapa? Tahun itu ketika naik sepeda motor, memang zaman dulu kan sepi juga enak. Jalannya kalau tak tahu Mojokerto, kami Gresik, soal di Mojokerto. Di Mojokerto, ya. Itu kan jalannya bagus. Terus belok-belok, wah seneng itu. Apalagi kalau kami dari Malang ke sini kan juga belok-belok, banyak belok-belok. Tapi Tuhan, kami saat itu memang bicara sejarah hidup itu hilang. Dan saat itu ketika mau pelantikan pramuka Pak Bayangkara, ketika itu saat itu saya mau pelantikan, tabrakan sama truk Pak. Udah belok-belok gini bagus, lurus, itu namanya dam Berantas. Berantas itu di Sungai Berantas di atas, ada bawah, ada sungai lagi. Itu bangunan zaman Belanda. Daerah itu sering terjadi kecelakaan Pak. Dan saat itu kami katanya orang, ini saya nggak tahu hilang, memang saya nggak tahu. Mau nyelip gini katanya, itu depan ada truk Coca-Cola, mobil yang ngangkut Coca. Saya nggak lihat depan, katanya langsung tabrakan. Ini maaf, ini pecah, ini tangan, kaki ini. Halo, Pak Bu bisa tahu kalau saya ini kecelakaan patah parah. Kata orang bilang itu tadi nama saya kan Sat Sugeng Riyanto. Ditambah Bang jadi orang bilang bangsa sudah mati karena sama terpaku. Nah betul 10 hari baru sadar katanya. Kemudian 1 bulan baru keluar rumah sakit di rumah sakit Sutomo ini, Dr. Sutomo. Dan di Tuhan memang betul Pak Bu, bisa jalan tidak bisa. Ini patah, ini pecah, ini pecah Pak. Ini maaf rahasia ya. Ini pasangan Pak Bu. Gigi ini pasangan. Kenapa pecah habis Pak? Dan tangan ini seperti ini. Tapi karena Tuhan bisa pulihkan seperti ini. Tepuk tangan buat Anda. Hanya Pak Bu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Dulu namanya ini gagal otak Pak Bu, mikir itu nggak nyambung. Kenapa gagal otak Pak Bu? Mikir hilang lupa, memang betul alami. Kita dulu ngomong, waduh, saat itu lagi sekolah SMA. Saya lulus SMA aja, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Kenapa namanya ini gagal otak Pak Bu? Pecah, nggak nyambung, mikir nggak nyambung. Belajar itu cuma gini tok, ya gini tok, iya. Kenapa nggak nyambung Pak Bu? Ingat, Yesus, Tuhan adalah dokter, dia adalah tabib di atas segala. Orang bilang, dokter bilang, wah Pak ini tahunan 20 tahun, nanti dulu jalannya nggak bisa. Kenapa? Ini patah, kamu nggak bisa jalan. Saya dulu bilang, saya nggak punya harapan. Tapi karena apa? Tuhan punya rencana maksud yang terbaik. Walaupun kecelakaan, walaupun mengalami badai, cobaan apapun, jangan pernah takut. Di balik itu Tuhan punya. Ada pujian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan dan tak akan pernah dibiarkannya bergumul. Itulah Allah kita. Walaupun saya patah, udah gagal otak, nggak nyambung, nggak bisa apa-apa Pak Bu. Puji Tuhan, SMA lulus dengan baik. Dulu ngomong sama teman saya paling nggak bisa kuliah. Kenapa? Gagal otak, nggak nyambung. Dan Tuhan udah punya otak, Tuhan yang mendengar semuanya. Bayangkan Pak Bu, terus SMA saya masuk kuliah. Dengan orang Jawa, orang Surabaya bilang bonek Pak Bu. Kenapa? Pikiran nggak nyambung. Bayangkan loh, izin dulu bisa selesai 4 tahun. Pada saat itu saya kecelakaan, kan patah, naik di atas, kalau kuliah di atas kali 3. Itu jalan, waduh, akhirnya berhenti terminal lagi.
Tapi Tuhan punya rencana, ternyata 4 tahun selesai. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan untuk itu kan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ketika kau panggil saya siap Tuhan. Dan dulu sekolah kitab Pak Bu, ngambil sekolah kitab, kalau Pak Bu di Malang tahu, Sekolah Alkitab Asia Tenggara, SAAT. Tahu pernah enggak? Di sana dikasihin kalau yang tahu Malang. Daftar di situ, kan nama saya kan SAT, SAT. Saya daftar, saya masuk. Malah dipanggil bukan di SAT, hanya bilangkan satu jadi SAT sama. SAT, Sekolah Alkitab Tawang di Jawa Tengah sana. Saya nggak pernah ngomong, saya nggak pernah pada daftar di sekolah itu masukkan ini. Malah dipanggil di Sekolah Alkitab Tawang. Bayangkan nama SAT, SAT itu Sekolah Alkitab Tawang di sana. Bilang aku tanya loh kamu namanya sama dengan Tawangmangu? Oh, ini sebelum Tawangmangu ada kan nggak ada. Ingat Pak Bu, Tuhan sediakan lulus 4 tahun lulus. Puji Tuhan S1 punya 2 dari IKIP sama Tawang. Tuhan saya ngomong sama Tuhan ketika kau panggil saya siap sediakan orang yang tepat. Memang semua dibiayai. Saya nggak tahu orangnya Pak Bu. Waktu sudah baru datang Pak Bu. Dan sekarang belum ketemu, kita doakan. Kita doakan nanti kepengen ketemu beliaunya. Saya kan dibayar sampai lunas Pak Bu. Mudah saya ngomong, Tuhan saya nanti ngambil S2 di Jakarta, Tangerang. Tuhan saya masuk sekolah Pak Bu. Orang bilang bonek tadi loh. Masuk baru terang-terangnya loh Pak, ini kan belum bayar semuanya. Loh mana? Ini nggak bayar ya nggak lulus. Bayangkan loh Pak Bu. Sudah namanya TC selesai, semuanya selesai. Pas terakhir ditanyain, nanti batangnya jam 12 malam. Kalau nggak lunas, nggak lulus. Bayangkan S2 selesai, itu S2 selesai di Tangerang Harvard itu cuma 11 bulan. Tepuk tangan buat ini. Bayangkan pikiran nggak nyambung bisa, karena ya. Makanya Pak Bu, kalau pikiran karena rumit, sulit, sukar, ruwet, kalau datang pada Tuhan, Tuhan pasti ini loh orang yang ruwet, rumit, sulit, sukar, orang yang karo tak ibu karena Tuhan. Amin. Belum selesai itu udah ambil lagi S2 lagi. Selesai cepet Pak Bu. Kenapa? Itu karena Tuhan. Dan ditawarin lagi ambil doktor. Bayangkan pikiran gak nyambung bisa nyambung, itu karena Tuhan. Dokter di atas segala, dokter tabib di atas segala, yang bisa memulihkan, menyembuhkan buat Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan buat itu. Makanya jangan sampai kita baru percaya, jangan pernah kita menjadi orang yang mungkin pesimistik. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan pilih kita, bahwa kita dipanggil Tuhan punya maksud. Ayo kita sama-sama beritakan kabar baik ini pada orang lain. Kenapa? Mereka membutuhkan Yesus. Amin. Sehingga Tuhan pasti menolong mereka, Tuhan pasti menyatakan kuasanya buat mereka. Kenapa Allah mengasihi berkati buat kehidupan setiap mereka semua. Dikatakan dengan tetap di sini Pak. Dikatakan di situ bahwa dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Memang betul Pak Bu. Memang hati kita yang terbatas. Kita nggak tahu apa yang menjadi rencana ngomong Tuhan dan Tuhan kita. Mari kita baru percaya datang pada Tuhan dan kita mau kehidupan kita semakin kita percayakan apa Tuhan pasti tolong. Mau untuk mulai Bapak Ibu keluarga kita, lupa suami itu lupa nggak pernah pulang. Bayangkan lupa Bu. Apa? Oh dibawa bebek gombel. Lupa istriku lo nggak pernah pulang karena dibawa ke jemur. Lupa anakku, lupa sulit sekarang menjadi jodoh, sulit untuk bekerja, sulit apapun Pak Bu. Ingat, datang pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan solusi. Kenapa Dia Allah yang selalu memperhatikan setiap pergumulan sama Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa Allah yang sembah itu betul selalu nyata bersama kita. Kita nggak perlu berpikir Tuhan, bayangkan
Nggak perlu kita bisa bayangkan, saya diri tadi mengalami seperti apa yang saya alami, Mbak Bu. Saya nggak pernah berpikir bisa sampai kuliah itu terus naik. Saya nggak pernah itu. Tapi Tuhan sediakan. Dan juga bicara pelayanan, Mbak Bu. Pelayanan orang bilang, oh sulit sukar. Kami dipanggil di sidang, Mbak Bu. Kan waktu buka di dalam Blitar, Mbak Bu. Dalam Blitar sama kami di resolusi. Orang bilang jangan mendirikan gereja tempat ini, jangan. Nanti kalau ada apa-apa kan nggak tahu. Dipanggil di kelurahan di semuanya. Tapi ingat, Allah kita adalah yang hidup. Dan Dia selalu bersama kita. Dan ketika akan buka gereja di Blitar, puji Tuhan, pertama di resolusi orang bilang, wah seperti ini, seperti itu. Bukan yang resolusi itu bukan orang seberang kita, bukan aku. Itu malah pendeta sama jemaat orang Kristen. Dua gereja itu menolak gereja. Bayangkan Bapak Bu, jangan pikir saudara kita, bukan. Mereka ngomong, tetangga kanan kiri itu saudara kita. Ngomong, loh Pak, kami loh orang bawang putih. Loh kenapa gereja kok pendeta kok menolak Pak Bu? Tapi ingat, Tuhan itu bersama kita. Sehingga kita dapat menyelesaikan semuanya. Puji Tuhan, gereja hari ini boleh dapat ada tempat sana. Itu semuanya karena Tuhan. Makanya Pak Bu, ketika Bapak Ibu semua ada tempat ini, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Yang jelas di sini kursi-kursi yang kosong ini, halo, kita isi jiwa-jiwa yang baru. Amin. Ayo kita saudara Tuhan, dan kita mau kehidupan kita belum menjadi orang-orang yang selalu percaya bahwa Allah pakai kita. Tujuannya apa? Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk membawa jiwa untuk menikmati kehidupan, jiwa untuk mendapatkan keselamatan dari Yesus. Mari kita kabar baik ini kita beritakan kepada sekeliling kita. Saya percaya keluarga kita, pekerjaan kita, hidup kita, peran kita, kehidupan kita masyarakat, semuanya Allah bersama kita. Dan Tuhan di pihak kita. Pasti Tuhan akan tolong, dan Dia pasti memberikan jalan keluar. Jangan bilang, oh tak mungkin, oh tak bisa. Tapi Tuhan itu Allah yang hidup. Semuanya pasti bisa. Loh Pak, saya ini sudah tua, saya ini sudah nggak bisa apa-apa. Ingat Pak Bu, kita berdoa Pak Bu. Orang bilang sana sulit sukar, malah doa Bapak Ibu, halo, kegerakan kuasa Tuhan, pujian Tuhan nyatakan buat setiap kehidupan kita yang percaya pada Tuhan. Amin. Memang betul Pak Bu, doa orang benar besar kuasanya. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang terus ditekan oleh iblis, diojo-ojo oleh iblis, katakan, oh enggak mungkin, enggak bisa. Ingat, kuasa Tuhan bersama kita itu lebih besar, sehingga apapun yang Pak Bu saudara kumpulkan, Tuhan pasti nyatakan kuat. Kenapa dikatakan doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin dan Kenapa diri kita nggak pernah yakin, nggak pernah percaya, sehingga doa Bapak Ibu nggak pernah Tuhan jawab? Kenapa kita memiliki iman yang teguh, yang kuat? Tapi kalau kita memiliki iman yang teguh, yang kuat Pak Bu, dan doa Bapak Ibu, dan pergumulan Bapak Ibu semuanya, Tuhan akan nyatakan secara dahsyat luar biasa. Kenapa? Hati Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan kita mau hidup kita semakin kita Tuhan. Kenapa? Tuhan mengasihi berkati buat Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin hari ini, jika ada Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendapat kumpulan, baik apapun yang Bapak kumpulkan, halo, datang pada Tuhan, Tuhan pasti nyatakan kuasanya. Jangan pernah bilang, jangan pernah membatasi apa yang kepercayaan kehidupan kita. Jangan pernah kita meremehkan kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan benci pada orang-orang yang tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah berserah pada Tuhan, dan tidak pernah mencari Tuhan. Dan kita mau hidup kita semakin terus percaya pada Tuhan. Kenapa? Tuhan betul bersama Bapak semuanya. Mari kita datang Tuhan, dan saya percaya setiap perkumpulan persoalan Bapak Ibu semuanya, Tuhan pasti dengar. Dan Tuhan pasti nyatakan kuasanya. Mari kita bagi diri
Saudara, ada di antara Bapak Ibu yang saat ini membutuhkan kita doakan, kita ke depan, nanti kita doakan. Kita berikan tak usah lu takut. Kita berikan LSAT. Mari kita berikan dengan sepenuh hati kita. Karena apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar, Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya yang percaya Tuhan. Biar hidup kita terus dipakai Tuhan terus, semakin terus bertumbuh luar biasa. Dan mungkin pergumulan Bapak Ibu semuanya Tuhan akan dengar dan Tuhan akan jawab. Dan bicara juga gereja tempat ini terus dipakai luar biasa dan jiwa-jiwa semakin ditambahkan. Kenapa? Tuhan memakai Bapak Ibu semuanya untuk dalam membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan betul memakai, mengasihi buat Bapak Ibu semuanya. Mari kita berikan pujian. Karena Allah itu mengasihi buat Bapak Ibu Saudara yang selalu percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan terbaik. Karena Dia adalah Allah yang ajaib, Dia Allah yang dahsyat, selalu memperhatikan, selalu memerlukan buat segala kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sudah pergumulan tentang sakit penyakit, pekerjaan, ekonomi, atau pasangan hidup. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar dan Tuhan berikan yang terbaik buat depan kita. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat, selalu menyatakan karya yang sempurna buat setiap engkau yang percaya pada Tuhan. Karena Dia sungguh mengasihi, Dia sungguh berkati buat setiap engkau yang percaya pada Tuhan. Saya beri kesempatan buat Bapak Ibu ketika mau mendoakan, disangkat tangan. Saya beri kesempatan untuk ke depan. Banyak memberikan pujian dengan segenap hati, penuh hati. Kita katakan tak usah tutup. Amin, amin Tuhan. Amin Yesus. Baik, katakan segenap hati. Karena Dia sumber pertolongan kita. Mungkin dunia bilang, oh tidak mungkin, tidak bisa. Di dalam Tuhan ada jalan keluar, dalam Tuhan ada mujizat, dalam Dia ada kuasa yang berlimpahkan buat semua yang berjalan Tuhan.
yang menghadapi setiap pergumulan kehidupan yang menghadapi. Amin, amin Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Amin Tuhan. Inilah hadirat kita tahu akan setiap pergumulan mereka Tuhan. Ayo percaya kalau siapkan harapan Tuhan kami yang percaya dalam Tuhan. El Shaddai, Amin, amin Yesus. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan, Engkau selalu katakan kuatamu, dia pun karena tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar dan dapat tidak pernah dia apapun Tuhan Kau memilih terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan berkati buat Tuhan, biar iman percaya semakin tetap kuat kepada Kau, karena Kau sungguh mengaku berkati dan Kau berikan jawab terbaik buat anak Tuhan. Dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Kami akan Bapak buat karena Tuhan dalam nama Tuhan. Kau berikan Bapak anak Tuhan, kami percaya dengan kuat Tuhan, Tuhan kesempatan dan udah bijakmu kita pergumulan karena Bapak yang ada Tuhan. Kami percaya dengan kuasa Tuhan, bijak sempurna. Berikan dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan teguhkan dan kuatkan jawaban harapan Tuhan anak yang percaya dalam nama Tuhan. Berikan di Tuhan dan kami percaya Tuhan. Ada dalam rumah Tuhan, dalam nama Tuhan, kami serahkan Tuhan.
mendengar buat setiap seruan permohonan setiap kami Tuhan. Kami percaya oleh karena kuasa-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, oleh karena kuasa-Mu Tuhan, yang lemah dikuatkan, oleh karena kuasa Tuhan, yang susah diturunkan, oleh karena kuasa Tuhan. Setiap beban, pergumulan, persoalan apa Tuhan, Engkau berikan solusi yang terbaik. Karena Engkaulah sumber jawaban buat kehidupan kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Di setiap keluarga, pekerjaan, pelayanan hidup, dan studi, dan semuanya dapat diberkati. Karena Engkaulah sumber jawaban hidup kami, Tuhan. Dan kami bersatu Tuhan Bapa, berdoa buat untuk pesta Bukti Tuhan, dan juga semua pengurus yang ada di tempat Bapak, Kau berkati. Dan kami percaya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, Kau dapat membawa umat-Mu semakin terus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Karena firman-Mu hidup berkati buat hamba-Mu Tuhan. Berkat buat beliau, baik dalam pembalaannya, baik dalam kehidupannya, baik dalam keluarganya, baik dalam apapun yang dikerjakannya. Engkau selalu menyertai memberkati buat beliau, biar kehidupan umat-Mu terus bertumbuh dan terus bertambah, dan semakin terus nyata bahwa Allah memakai berkat buat hamba-Mu dan juga pengurus dan jemaat yang semuanya diberkati lebih lagi Tuhan. Dan kami serah Bapak Bupan kami. Kami percaya Engkau selalu memakai berkati kehidupan kami semua. Dan kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kita katakan amin. Silakan kembali.